Shalom, selamat sore saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam doa akhir pekan GKJ Kemuliaan 15 Mei 2021. Kita bersyukur juga pada saat ini firman Tuhan boleh kembali menyapa kita semua. Firman Tuhan pada sore ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut seberang barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Padahal dikatakan di akhir hidupnya, Musa itu masih memiliki tubuh yang kuat, mata yang belum kabur. Agaknya dengan kekuatan Musa dapat memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak mengizinkannya dan malah mengutus Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita memperhatikan di Bilangan pasal 20, di situ dijelaskan alasannya kenapa Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu karena ketidaktaatan Musa dan juga ketidakpercayaannya kepada Tuhan ketika bangsa Israel sedang berada di Meribah, ketika sedang meributkan hal kesediaan air. Saudara dikasihi Tuhan, apakah Tuhan itu tidak mengasihi Musa? Apakah Tuhan itu tidak memperhatikan segala pengorbanan, hal-hal yang sudah dilakukan Musa? Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari kisah Musa di akhir hidupnya ini? Menurut saya ada dua hal yang dapat kita refleksikan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu ialah menjadi fokus dan tujuan kita. Sebesar-besarnya pengorbanan Musa, segala hal yang sudah dilakukan Musa, semuanya itu boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Musa memang menjadi seorang pemimpin yang dikagumi oleh bangsa Israel. Tetapi jangan sampai malah kedudukan Musa itu menggantikan Tuhan. Tuhanlah yang semestinya menjadi fokus dan tujuan dari bangsa Israel. Sesuai yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah melakukan berbagai pengorbanan, ketika saudara-saudara telah melakukan berbagai hal, keberhasilan-keberhasilan yang telah saudara raih, semuanya itu karena Allah menghendaki. Allah yang memilih kita dan Allah yang memampukan kita. Maka firman Tuhan pada sore ini mengajak kita semua untuk memiliki sikap rendah hati. Kita mengingat akan Tuhan. Kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah memilih kita dan memampukan kita. Jangan sampai Tuhan itu digantikan dalam hati kita. Hal kedua, bahwa Tuhanlah sang penghibur sejati. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, di atas gunung Nebo, Tuhan sedang menghibur Musa yang sedang berduka.
Tuhan mengizinkan Musa untuk dapat melihat tanah perjanjian. Janji Allah yang sudah dinyatakan sejak masa leluhur Israel sebentar lagi akan digenapi. Tuhan sedang menghibur Musa di atas gunung Nebo. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang bersedih, misalnya bersedih karena mengingat akan seseorang yang kita kasihi namun sudah tiada. Kita bersedih karena apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak terwujud. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa, kita mengundang, memohon Tuhan berkenan hadir melawat kita semua. Karena Tuhanlah Sang Penghibur sejati. Tuhan yang sanggup menghibur kita sebagaimana Musa dihibur Tuhan di atas gunung Nebo. Tuhanlah yang sanggup memenuhi segala kerinduan kita. Semoga firman Tuhan pada sore ini menjadi sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Amin. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Kami mengucapkan syukur atas hari-hari yang boleh kami lalui dalam 1 minggu ini. Kami mengucapkan syukur atas segala pekerjaan, usaha, pelayanan yang kami lakukan yang boleh terlaksana dengan baik. Kami tahu bahwa itu semua karena Tuhan yang berkenan. Tuhan yang memampukan kami semua, Tuhan yang menyertai kami semua, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar. Kiranya kami dimampukan memiliki sikap yang rendah hati, mengingat akan segala kebaikan Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa, jikalau pada saat ini ada di antara kami, saudara kami yang sedang bersedih. Bersedih karena mengingat akan seseorang yang dikasihinya namun telah tiada. Bersedih karena apa yang diharapkan dan diinginkan itu belum terwujud. Kami sadar bahwa Tuhanlah Sang Penghibur sejati. Tuhan yang mampu menghibur saudara kami ini sebagaimana Tuhan telah menghibur Musa di atas gunung Nebo. Hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhi segala kerinduan kami semua. Bapa yang penuh kasih, jikalau sebentar kami hendak melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam istirahat kami di malam nanti, Tuhan melindungi kami, sehingga esok kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang gembira, dan bersama dengan keluarga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita dan hikmat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.